Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita coba akan melakukan satu perjalanan materi kristologi akal sehat namanya, di mana kita akan membandingkannya beberapa kisah dari perjalanan Yesus Kristus dengan Nabi kita Muhammad SAW. Kita ingat ya, Yesus itu sebelum disalib dikejar-kejar tentara Romawi, kemudian dia berdoa di Taman Getsemani, berdoa dengan posisi ketakutan karena dikejar-kejar. Ya. Dia ketakutan, dia berdoa kepada Tuhan minta diselamatkan. Sampai tetesan keringatnya itu seperti butiran darah. Digambarkan di Alkitab gitu. Di Matius pasal 26 ayat 36 sampai habis ya. Kemudian tidak dikabulkan tuh sama Tuhan tuh doanya. Dia tetap ditangkap, disiksa, kemudian disalib, dibunuh. Nah, masih ada sambungannya lagi. Ketika Yesus di atas salib, sudah posisi disalib sebelum mati, dia masih berusaha minta tolong, minta diselamatkan sama Tuhan ya. Dan harusnya Tuhan bisa menyelamatkan dia dengan berteriak. Ini ada di Matius pasal 27 ayat 46, Eli Eli lama sabachthani, yang artinya Tuhanku Tuhanku kenapa engkau meninggalkan aku. Jadi ini ungkapan rasa kekecewaan dan putus asa Yesus. Karena ketika berdoa di Taman Getsemani tidak dikabulkan. Dia tetap ditangkap, dia tetap disiksa, diadili sampai disalib. Nah, posisi ketika disalib, sudah disalib, ya, dalam posisi tersalib, sebelum dia mati, dia masih mengungkapkan kekecewaannya kepada Tuhan. Dengan berteriak tadi, Eli, Eli, lama sabachthani. Sungguh tragedi, keimanan yang memilukan sebetulnya. Kalau kita bayangkan apa yang dialami oleh Yesus waktu itu. Sekarang kita coba beralih ke salah satu peristiwa yang pernah dialami Rasulullah Muhammad SAW saja, yang namanya Perang Uhud. Perang Uhud ini adalah perang ya yang cukup memukul ya umat Islam. Pukulan berat buat umat Islam dan Rasulullah. Karena Rasulullah ikut berperang pada waktu itu. Ya, karena apa? Karena di fase pertama Perang Uhud, Rasulullah dan kaum muslimin mengalami kekalahan akibat pengkhianatan, dan waktu itu tentara-tentara Islam tidak patuh pada perintah Rasul. Keburu mau berebut ghanimah atau harta rampasan perang, dikira sudah menang, ataunya masih ternyata itu jebakan. Akhirnya Rasulullah dalam keadaan sudah terluka, ya kan? Kemudian 70 syuhada, tokoh-tokoh Islam juga banyak yang gugur, pulang ke Madinah dalam keadaan putus asa, bersedih dan bingung harus ngapain. Ditambah lagi pasukan Quraisy sudah mengepung mereka. Ya, kemudian dia mengirimkan mata-mata, menyusup ke tengah-tengah kaum muslimin untuk melemahkan mental. Ya, diminta untuk udah tinggalin Muhammad lah, kalau udah tinggalin Islam lah. Kalian udah terkepung, nggak bisa kemana-mana, kalian pasti besok pagi akan habis. Itu ya, itu ada di surat Ali Imran 173. Nah, Rasulullah pada waktu itu berdoa memohon kepada Allah, memohon pertolongan Allah. Nah, turunlah wahyu surat Ali Imran ayat 173 tadi. Di mana di sana Rasulullah diminta mengucapkan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah ya, yang menjadi wa ni'mal wakil, yang memberikan kecukupan nikmat padaku, nikmal maula wa ni'man nasir, dan nikmat itu bersumber dari Allah, dan biarkan Allah yang menjadi pelindung dan penolong ya. Jadi kalimat ini yang kemudian diucapkan Nabi bersama para sahabat, yang kemudian akhirnya membuat mental para sahabat waktu itu kembali tinggi ya, giroh jihadnya kembali memuncak. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Allah saja yang jadi pelindung dan penolong kami, tidak ada yang lain. Ya. Nah, akhirnya
ketika fase perang kedua, dengan sisa-sisa tenaga yang ada, dengan sisa-sisa kemampuan yang ada, alhamdulillah Allah tolong Rasulullah dan para kaum muslimin waktu itu dengan memberi kemenangan telak. Ya, pasukan Quraisy yang jumlahnya berkali-kali lipat lebih banyak dan mereka dalam posisi masih sehat, seger, dipukul mundur oleh sisa-sisa pasukan Rasulullah dan para sahabat yang sudah lemah akibat kekalahan yang pertama. Bahkan Rasulullah itu belum hilang luka-lukanya, tapi karena firman Allah yang turun ini, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, akhirnya Rasulullah diselamatkan oleh Allah dan kemudian diberikan kemenangan. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, di sini yang logika akal sehat yang mau kami sampaikan. Ya, kalau sekelas Yesus Kristus saja berdoa sampai mohon-mohon, sampai putus asa, ya, sampai kecewa, kemudian tidak dikabulin, bagaimana dengan nasib umat yang biasa-biasa? Berbeda dengan Rasulullah SAW. Rasulullah dalam kondisi apapun ketika berdoa, Allah selalu hadir, selalu ada, dan selalu menolongnya. Ya. Bahkan ketika Rasulullah merasa, apa Allah ini meninggalkan saya ya, karena udah beberapa hari wahyu nggak turun-turun, malaikat Jibril nggak datang-datang. Rasulullah sedih, berhari-hari Rasulullah murung, menyendiri. Turunlah surat Ad-Duha ayat yang ketiga. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sesungguhnya Tuhanmu tidak akan membencimu dan tidak akan meninggalkanmu. Jadi ini pernyataan Allah untuk menghibur Rasulullah dan jawaban atas kesedihan dan doanya Rasulullah, ya, bahwa Tuhanmu tidak akan pernah meninggalkanmu dan tidak akan pernah membencimu. Jadi ini juga membawa pesan kepada umat Nabi Muhammad bahwa ketika kita dalam kondisi apapun tidak boleh putus asa, tidak boleh kecewa. Kenapa? Karena kalau kita minta sama Allah, Allah pasti akan tolong. Ya, sebut hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah akan berikan kemenangan. Ya, dan ingat tadi surat Ad-Duha tadi. Ya, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita umat Islam dan tidak akan pernah membenci kita. Seburuk apapun kita, ya, sehina apapun kita, Allah tidak akan pernah benci kita. Begitu pesannya. Sementara Yesus Kristus yang mulia, yang ditinggikan, harus mati di kayu salib, yang zaman waktu itu kayu salib itu adalah hukuman untuk para penjahat-penjahat besar. Ya, salah satu kematian yang tragis, yang dikutuk bahkan dihina zaman dulu. Ya, jadi kebalikannya, ketika di Bible, ya, orang yang dimuliakan, nabi yang dimuliakan, bahkan mereka sebut sebagai Tuhan, justru harus mati terhina di kayu salib. Sementara di Islam, orang yang terhina pun masih bisa mulia. Manakala dia mau bertobat, dia mau ingat pada Allah lagi, dia mau menjadikan Allah sebagai pelindung dan penolongnya, ya, dan Allah nggak akan pernah benci sama dia. Allah tidak akan meninggalkan dia, itu jaminan. Nah, inilah letak kemuliaan Islam yang membuat banyak orang-orang di luar Islam itu akhirnya berbondong-bondong masuk ke dalam Islam karena logika akal sehat tadi. Mudah-mudahan ini bermanfaat, ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala semakin memberikan kekuatan iman pada kita. Jazakumullah khairan katsir wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.